Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, NIM 1030524000088. Saya berasal dari kelas DS 4802. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dari tugas CLO 1 Kalkulus semester ganjil 2024-2025. Baik, di sini ada dua soal. Soal pertama itu seperti ini, dan soal kedua itu seperti ini. Baik, kita ke soal pertama terlebih dahulu. Dari soal pertama ini ada sebuah grafik fungsi eksponen dengan persamaan fx sama dengan AB pangkat x tambah c yang melewati titik 0,4, 1,7 dan 2,13. Jadi dari soal ini kita diminta untuk mencari nilai A, B, dan C, hitung nilai f-1 dan f3. Lalu kita disuruh untuk mencari bilangan bulat terkecil dan terbesar dari fz agar fz lebih besar dari 1 juta dan 1001. Baik, untuk penjelasan dari apa yang kita minta, dari yang soal minta akan kita bahas ini. Untuk mencari nilai A, B, dan C, kita bisa mensubstitusikan titik koordinat yang dilewati oleh garis ke dalam fungsi AB pangkat X tambah C. Dari substitusi tersebut kita mendapatkan tiga formula ini. Yang pertama ada 4 sama dengan A tambah C, yang kedua adalah 7 sama dengan AB tambah C, yang ketiga adalah 13 sama dengan AB kuadrat tambah C. Setelah itu kita bisa mengeliminasi persamaan satu dan kedua. Dari eliminasi tersebut kita mendapatkan formula A dikali B kurang 1 sama dengan 3. Setelah itu kita bisa mencari nilai E dari persamaan 1. Dari persamaan tersebut kita mendapatkan nilai C 4 sama dengan A tambah C. Agar kita bisa mendapatkan nilai C tersebut, kita bisa mengurang kedua ruas dengan A. Jadi jika kita 4 dikurang A, lalu yang di sini A kurang A, sehingga A hilang dan akan membentuk seperti ini. Setelah itu kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 dan 3. Kita bisa substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan yang ada di sini, lalu bentuknya bisa seperti ini. Akan saya jelaskan di sini. Ini kan awalnya bentuknya AB tambah C sama dengan 7. Kita substitusikan persamaan yang di sini ke dalam sini. Jadi bisa kita mendapatkan nilai ini. Untuk persamaan ketiga juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita dapat seperti ini. Setelah kita mendapatkan dua persamaan baru ini, kita akan bagi persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai B. Jadi dari pembagian tersebut yang bisa kalian lihat di sini, A B kuadrat dikurang A sama dengan 9. A B kuadrat kurang A, A B kuadrat kurang A per A B kurang A sama dengan 9/3. Dari sini, dari persamaan ini kita bisa faktorkan menjadi seperti ini. A dibagi A dicoret jadi habis jadi 1. Lalu dari sini kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jika dengan B kuadrat dibagi B, B pangkat 1, min 1 dibagi min 1 sama dengan plus 1, 9 bagi 3 sama dengan 3 menghasilkan seperti ini. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 1, maka akan menjadi seperti ini. Setelah nilai B dapat, kita bisa mensubstitusikan persamaan ke 6 di sini ke persamaan 4, yang artinya nilai B kita bisa masukkan ke dalam ini. Kita bisa masukkan ke dalam sini. Akan menghasilkan nilai A. Kita akan mengetahui nilai A dari substitusi B ke dalam persamaan nomor 4 ini.
Jadi AB kurang A sama dengan 3, difaktorkan menjadi AB kurang 1 sama dengan 3. Kita masukkan nilai B tadi sama dengan 2, 2 kurang 1 sama dengan 1, A dikali 1 sama dengan A, lalu kita akan mendapatkan A sama dengan 3. Setelah itu kita bisa mensubstitusikan nilai A dan 3 ke persamaan 2. Bisa kita di sini AB tambah C sama dengan 7, 3 nilai B adalah 2 dan nilai A adalah 3. Kita bisa mendapatkan nilai C 6 tambah C sama dengan 7. Kedua ruas dikurangi 6, maka C nya sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang B, yang menghitung nilai F-1 dan F3. Disebabkan kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C nya, kita tinggal substitusikan saja F-1 Fx sama dengan A, B pangkat X tambah C. Kita diminta untuk menghitung nilai F-1. Kita tulis di sini F-1, A sama dengan 3, kita tulis 3 kali 2 X-nya 1 pangkat min 1 tambah 1. Jadi seperti ini. Hasil akhir dari F-1 adalah 2,5, dan kita lakukan hal yang sama di F-1 pada F3 sehingga kita mendapatkan nilai 25 ini. Lalu untuk bilangan bulat terkecil, kita tahu di mana fungsi dari grafik tersebut adalah A B pangkat X tambah C. Jadi kita substitusikan saja seperti ini sehingga kita tahu nilai bulat terkecil yang lebih besar daripada 1 juta adalah 19, seperti ini. Yang D nya juga sama seperti itu. Untuk soal nomor 2 akan saya jelaskan di sini. Dari soal nomor 2 ini diketahui fungsi logaritma Fx sama dengan log A X dengan A adalah bilangan real non negatif. Grafik fungsi Y sama dengan Fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi dari soal ini kita diminta untuk menentukan nilai F0 dan F1. Lalu kita disuruh untuk mencari titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1, menentukan nilai A, dan menentukan domain dari fungsi Fx. Untuk menentukan nilai F0 dan F1, kita bisa tulis di sini. Kita bisa tulis fungsinya terlebih dahulu. Fx sama dengan logaritma A X. Lalu kita substitusikan F0 sama dengan log A sama dengan 0. Seperti yang kita tahu pada aturan logaritma, jika logaritma tersebut 0, itu tidak terdefinisi. Lalu untuk F1 logaritma A sama 1 itu adalah 0, sesuai dengan aturan logaritma. Untuk untuk mencari titik X yang menghasilkan Fx1, kita di sini bisa tulis terlebih dahulu Fx sama dengan 1, dimana jika Fx1 berarti yang sebelah kirinya 1 sama dengan log AX. A pangkat 1 sama dengan X, A pangkat 1 sama dengan X. Lalu untuk menentukan nilai A, kita bisa lihat di sini. Kalau pada grafik itu titik di ujung ini itu adalah 3,1. Kita bisa substitusikan ke dalam formula. Jadi seperti ini. Jadi A sama dengan 3. Domain dari fungsi Fx adalah 0 sampai 0, hingga dengan kurung bulat seperti ini. Mengapa domainnya seperti ini? Mengapa domainnya itu dimulai dari 0 sampai hingga? Karena kita tahu fungsi ini itu fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu dengan seperti yang kita bisa lihat di sini di soalnya, dengan A adalah bilangan real non negatif. Berarti 0 itu enggak masuk. Jadi dimulai dari 1 hingga hingga. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan dari apa yang saya kerjakan pada soal sub CLO 1 ini.
Saya Muhammad Habibi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.